Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Nikolaus Matthew dari Teknik Industri Universitas Pelita Harapan 2019. Pada kesempatan kali ini berhubungan dengan mata kuliah manajemen pemasaran, saya ingin membahas sedikit tentang characteristics affecting consumer behavior. Terdapat 4 poin dalam characteristics affecting consumer behavior. Yang pertama ada cultural, kemudian social, kemudian personal, dan juga psychological. Pertama-tama saya akan membahas yang cultural. Poin pertama, kultur. Kultur itu mempengaruhi perilaku pembeli. Contohnya, seperti produk Indomie. Indomie merupakan mie instan Nusantara yang tentunya berasal dari Indonesia. Faktor kultur yang terlihat adalah Indomie menciptakan dan menjual varian rasa mie dengan bumbu khas Indonesia, seperti rendang, berbagai macam sambal, cakalang, cabai hijau, dan sebagainya, yang mungkin menjadi cita rasa kesukaan orang di Indonesia. Kemudian poin kedua adalah subkultur. Subkultur ini bisa dibagi seperti agama, nasionalitas, rasial, dan sebagainya. Contoh yang saya ambil adalah tokoh Yeraya. Jadi tokoh Yeraya ini merupakan tokoh rohani yang menjual kebutuhan dan barang-barang Kristiani dan Katolik. Hal ini tentunya bermanfaat untuk sejumlah kelompok dengan kultur yang dibedakan berdasarkan agama. Kemudian selanjutnya ada social class. Jadi pembagian ini berdasarkan kelas sosial. Hal ini membantu memahami buying behavior customer. Perusahaan otomotif Toyota menyediakan berbagai macam kendaraan berdasarkan jenis hingga harganya. Terdapat kendaraan roda 4 yang lebih terjangkau untuk kelas menengah ke bawah, ada pula kendaraan dengan fitur lebih premium untuk kelas sosial lebih tinggi. Adanya pilihan-pilihan ini menyesuaikan perilaku pembeli dengan kelas sosial mereka. Nah, berikutnya adalah sosial. Yang pertama ada reference group. Jadi pembagian ini, faktor ini berdasarkan beberapa grup referensi. Hal ini mempunyai potensi untuk membentuk perilaku dari individu. Seperti contoh perusahaan Nike. Nike memiliki kontrak dengan grup basket Amerika Los Angeles Lakers, terutama salah satu pemain legendanya yaitu Kobe Bryant. Pengaruh Kobe Bryant yang sangat tinggi dan sangat besar dan kehebatan Lakers dalam Liga NBA melalui prestasinya membuat pembeli ingin menjadi bagian dengan cara membeli merchandise Lakers maupun Kobe Bryant. Kemudian faktor selanjutnya ada faktor keluarga atau family. Perilaku pembeli terpengaruh kuat oleh anggota keluarga. Contohnya yang dapat terlihat adalah dalam tempat bermain time zone. Pada umumnya time zone merupakan tempat bermain yang sangat digambari anak-anak. Namun tidak jarang juga ada orang dewasa yang datang untuk mencari hiburan. Keinginan anak-anak bermain di time zone pada akhirnya berpengaruh pada orang tua atau wali, misalnya untuk ikut berkunjung dan bermain. Selanjutnya ada faktor roles and status, di mana setiap orang memiliki roles dan status berbeda pada lingkungan. Hal ini mempengaruhi perilaku pembeli. Saya mengambil contoh seperti Gordon Ramsay Restaurant, di mana Gordon Ramsay sendiri merupakan public figure yang sangat terkenal melalui berbagai media. Gordon Ramsay merupakan koki yang handal dan terkenal melalui beberapa acara televisi. Hal ini membuat orang-orang tertarik mencicipi masakan di restoran Gordon Ramsay oleh karena pengaruh Gordon Ramsay di bidang kuliner. Poin selanjutnya ada personal, di mana faktor pertama yaitu age and life cycle stage. Umur mempengaruhi perilaku pembeli. Tidak semua produk atau hal yang dijual sesuai dengan umur pembeli. PT Hindo atau mungkin yang lebih dikenal dengan salah satu outletnya yaitu H&M merupakan toko pakaian yang memperhatikan faktor umur dan life cycle ini. Hal ini dapat terlihat dari varian pakaian yang dibuat oleh H&M melalui berbagai macam ukuran, baik untuk anak-anak hingga dewasa. Pakaian-pakaian yang dijual sangat bervariasi, sehingga cocok mungkin untuk selera anak-anak bahkan hingga orang tua. Selanjutnya ada occupation. Jadi pekerjaan juga berpengaruh besar pada perilaku pembeli. Misalkan pekerjaan Anda adalah pendaki gunung dan berpetualang. Mungkin merek yang tepat untuk melengkapi peralatan Anda adalah Eiger. Eiger menyediakan peralatan spesialis untuk bertualang, terutama mendaki gunung. Produk yang dijual menyediakan kebutuhan spesifik yang sudah disesuaikan dengan medan di alam. Oleh karena itu, pekerjaan berpengaruh terhadap perilaku pembeli sebuah produk. Berikutnya ada economic situation. Kondisi ekonomi juga sangat berpengaruh pada perilaku pembeli. Salah satu contoh berhubungan dengan faktor ini adalah Spotify.
Pada paket yang ditawarkan Spotify, salah satunya terdapat paket untuk pelajar. Melihat pelajar mungkin masih belum berpenghasilan atau belum bekerja, paket untuk mahasiswa ini hadir dengan harga yang lebih murah agar Spotify dapat dinikmati pelajar. Kemudian ada juga lifestyle. Gaya hidup juga berpengaruh pada perilaku pembeli. Seperti contoh KFC Naughty by Nature. Perkembangan konsep dari KFC ini menghadirkan berbagai menu yang lebih sehat seperti salad dan sebagainya. Berbeda dan umumnya KFC menjual ayam goreng, terdapat pilihan yang lebih sehat yaitu ayam yang diolah dengan cara dipanggang. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian dengan gaya hidup manusia yang menginginkan hidup lebih sehat dengan makanan yang lebih bergizi dan rendah kalori. Poin terakhir yaitu ada faktor personality. Kepribadian berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan tempat. Contoh yang dapat diambil adalah perusahaan otomotif Aston Martin. Keluaran hypercar terbaru bernama Valkyrie ini memiliki fitur customize. Pada saat pelanggan ingin membeli mobil sport ini, pihak Aston Martin menyediakan banyak pilihan detail kendaraan mulai dari warna bodi, interior, dan detail lainnya. Aston Martin juga menyediakan model dari mobil Valkyrie dalam skala yang lebih kecil agar pelanggan dapat melihat langsung apakah warna dan opsi lainnya cocok dan sesuai dengan selera. Dan terakhir ada psychological factor. Yang pertama, motivation. Tingkat motivasi mempengaruhi perilaku pembeli. Contoh, perusahaan otomotif Ducati. Seperti yang sudah diketahui, brand motor asal Italia ini menjual motor sport yang sangat baik dari segi performance dan teknologinya. Harga yang harus dibayar untuk memiliki motor ini juga tidak mudah karena performa motor dan estetikanya yang tidak tertandingi. Sehingga penggemar motor tentunya akan memiliki kepuasan tersendiri yang akan membangun motivasinya untuk membeli motor Ducati. Selanjutnya ada perception. Persepsi individu juga berpengaruh pada perilaku pembeli. Seperti contoh Yakult. Yakult terkenal dengan tagline-nya yaitu cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, hal ini itu membangun persepsi pembeli di mana Yakult berguna untuk menjaga kesehatan usus dalam proses metabolisme tubuh manusia. Kemudian ada learning atau belajar. Contohnya yang dapat kita lihat adalah Lego. Lego hadir dengan tingkat kesulitan yang bervariasi mulai dari yang sangat mudah hingga sangat sulit. Orang yang awalnya belum terbiasa pasti akan kesulitan dalam merakit Lego dengan tingkat kesulitan tinggi. Namun seiring berjalannya waktu dan pengalaman, kemampuan perakit pasti akan meningkat sehingga mampu untuk merakit Lego dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi lagi. Dan terakhir ada faktor belief and attitudes, di mana pembeli memiliki kepercayaan dan perilaku terhadap produk yang berbeda. Contohnya produk tolak angin, melalui tagline-nya yaitu orang pintar minum tolak angin, secara tidak langsung dipercayai dan meningkatkan minat pembeli untuk membeli tolak angin dibanding produk serupa dengan merek lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang buyer decision process. Jadi pada buying decision ini, proses pertama adalah need recognition. Pada proses ini, pembeli harus mengetahui kebutuhan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Seperti contoh, sebuah pelanggan membutuhkan sepatu basket untuk olahraga bermain basket. Proses selanjutnya adalah melakukan information search. Pada tahap ini, pelanggan mencari informasi tentang sepatu basket melalui iklan, internet, dan sebagainya. Sebagai contoh, dua brand besar, Nike dan Adidas, di mana masing-masing menyediakan sepatu basket dengan berbagai macam variasi. Kedua brand ini memiliki teknologi yang berbeda dengan keunikan tersendiri. Nike mengembangkan teknologi Zoom Air, sedangkan Adidas terkenal dengan Boost teknologinya. Banyak faktor lain juga yang mungkin mempengaruhi desisi pembeli, baik secara estetika, teknologi, maupun sejarah. Sebagai contoh, sebuah pelanggan yang pada akhirnya memilih untuk membeli sepatu basket dari brand Nike karena lebih tertarik dengan teknologi Zoom Air, dan estetika sepatunya dibandingkan dengan teknologi dan desain sepatu yang ditawarkan brand lain. Kemudian proses selanjutnya ada yang terakhir yaitu post-purchase behavior. Pada tahap ini itu merupakan feedback. Jadi setelah penggunaan sepatu, apakah sepatu tersebut nyaman, apakah produk sesuai ekspektasi, dan sebagainya. Jadi berikut buyer decision process, dan sekian yang dapat saya jelaskan. Ini adalah daftar referensi yang saya gunakan. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat.